Innal wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu azza wa jalla. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mulai hari ini kita masuk ke matan dan usul sunnah. Bisa beli terjemahannya atau mendownload. Ya. Sekarang ilmu itu dimudahkan oleh Allah. Hadis. Ya. Baik. Qala al-musannifu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nafa'allahu ta'ala bihadal kitab al-qayyim. Usulus sunnati indana. Kata beliau, usulus sunnah. Usul itu jamak dari aslun. Artinya adalah pilar dasar, fondasi. Makanya di sini berarti Imam Ahmad membahas prinsip Islam. Prinsip dasar Islam. Dari awal sampai akhir. Yang disingkat oleh orang Indonesia PDI. Prinsip dasar Islam. Benar enggak? Setuju enggak, Pak? PDI. Prinsip dasar Islam. Karena semua agama itu punya prinsip. Semua keyakinan itu prinsip. Makanya di sini adalah keyakinan-keyakinan yang dibangun di dalam Islam menjadi prinsip Islam.
Usulus sunnah. Berarti sunnah di sini adalah Islam. Seperti yang dikatakan oleh Al-Barbahari di dalam kitab Sunnah. As-sunnatu hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Satu dengan yang lainnya gak bisa tegak kecuali dengan lain. Makanya kalau kita definisikan Islam itu apa sih? Islam itu sikap ketundukan kepada Allah. Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sunnah apa? Ketetapan Rasulullah. Dalam beragama. Dan Rasulullah nggak mungkin menetapkan kecuali dari Allah. Berarti sunnah itu Islam. Nah, sunnah menurut arti bahasa, di dalam berbagai macam variasi kegunaannya, itu semuanya menunjukkan makna satu, yaitu at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh. Apa tadi? At-tariqul masluk, jalan yang ditempuh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jalan beragama yang ditempuh oleh Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Bahkan lebih tegas lagi Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah dan ditempuh oleh Khulafaur Rasyidun baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan. Inilah simpelnya maksud dari sabda Rasulullah, alaikum bisunnati. Jalan beragama, jalan yang ditempuh Rasulullah. Wa sunnatil khulafair rasyidin, jalan yang ditempuh oleh khulafaur rasyidin dalam beragama. Berarti kalau kita gabungkan usulus sunnati indana, prinsip-prinsip dasar Islam yang ditempuh oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah makanya dari sini Pak yang membedakan antara pengikut atau ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu bukan soal kok cingkrang, batuk belang, jenggot panjang. Bukan sekarang ini kalau tahiyat itu gerak-gerakin jari. Bukan itu. Berarti apa? Cara beragamanya yang dilihat. Pemahaman yang dimiliki di dalam beragama yang sekarang ini apa menjadi apa? Penilaian. Kalau soal cingkrang, artis ada yang cingkrang. Soal jenggot panjang, bintang film juga Masya Allah. Jenggotnya panjang-panjang kalau itu pemeran teroris. Umar Mukhtar itu, Pak. Bintang filmnya siapa? Yang membuat lakon Umar Mukhtar. Non-Muslim. Soal masalah kaitannya menggerakkan jari ahli bid'ah. Itu kalau sholat di antara mereka juga ngerain. Tapi yang tidak ada di dalam mereka adalah jalan yang ditempuh dalam beragama. Sesuai enggak dengan Rasulullah dan sahabat. Terutama khulafah Rasyidun.
Makanya di sini nomor 1, antum perhatikan. Prinsip sunnah indana at-tamassuk, lihat. Bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh terhadap ajaran sahabat Nabi dan mengikuti tata cara mereka di dalam beragama. Itu nomor 1. Makanya yang dikecualikan Rasulullah selamat dari perpecahan siapa? Ketika Rasulullah mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan, kulluha finnar illa wahidah." Akan pecah umatku ini menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali 1. Siapa? Rasulullah mengatakan, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa saja yang berpegang teguh terhadap ajaranku hari ini dan ajaran sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Makanya sunnah secara umum itu bukan soal wajib, tidak wajib. Bukan kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Sunnah secara dasar prinsip seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, lawan dari bid'ah. Itu sunnah. Makanya kalau sudah dibicarakan ahli sunnah, lawannya siapa? Ahli bid'ah. Enggak, Pak. Kayak antum belum sarapan aja, Pak. Antum kebanyakan makan karbo. Itu asiknya terlalu dingin. Gimana? Ngajinya dilanjutin nggak? Kayaknya makin lama makin lemah. Karena cari masjid lain aja yang. Jadi gitu. Makanya di sini ikhwas sekalian, Rasul Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim." Apa yang dijanjikan suksesan besar? Abad. Makanya kalau antum ingin menjadikan seorang panutan, itu antum cari yang jelas surganya atau yang enggak jelas? Bingung apa sampean? Hah? Yang jelas surganya. Yang dijamin an'amta alaihim. Siapa yang dijamin an'amta alaihim? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi paling mulia Rasulullah SAW, manusia siddiq setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang dijamin syuhada surga adalah mereka yang mati perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, dan manusia paling soleh setelah Nabi. Sepakat khairun nasi siapa? Kalau orang Syiah, orang Yahudi, Pak, kalau ditanya, orang Yahudi, manusia paling terbaik di kalangan umatmu siapa? Sahabatnya Nabi Musa. Iya enggak? Orang Kristen juga tanya, siapa manusia terbaik di kalangan umatmu? Siapa? Sahabatnya Nabi. Ini tanya sama orang Syiah. Siapa sahabat Nabi? Itu. Makanya Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, tadi juga An-Nisa, ayat ini An-Nisa. Ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisih Rasulullah setelah datang penjelasan?
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin, maksudnya ijma' sabil para beragama mereka. Nuwallihi ma tawalla, maka aku akan biarkan leluasa dalam kesesatan, tapi nanti wa nuslihi jahannam, saya panggang di neraka jahannam. Wa sa'at masjid. Makanya Pak, Abdullah ibnu Mas'ud ketika menjelaskan tentang seorang sahabat, tentang sahabat apa? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Jika di antara kalian ingin menjadikan orang sebagai panutan, maka jadikanlah sahabat Nabi menjadi panutan. Kenapa Pak? Semua agama pasti ada dua pilar. Orang yang dianut, ajaran yang dianut. Iya enggak? Lihat, semua agama ada enggak tokoh yang dianut? Ajaran yang diikuti. Islam juga gitu. Siapa orang yang sekarang ini kita dijamin enggak menyesatkan, bahkan memasukkan kita di dalam surga setelah Rasulullah adalah sahabat. Makanya keyakinan kita di dalam Islam itu Rasulullah itu maksum, sahabat itu udul, adil. Kita enggak yakin ini maksum, tapi adil. Apa itu artinya? Istiqamatud dini wal muru'ah. Apa itu artinya adil? Adil ialah lurus agama dan terbebas dari cacat moral. Itu namanya apa? Adil. Istiqamatud dini wal muru'ah. Siapa dia? Sahabat. Makanya, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abdullah ibnu Mas'ud memberikan alasan yang sangat logis. Fa innahum abarrul ummati. Fa innahum kanu abarrul ummati quluba. Karena mereka orang yang paling baik hati, maksudnya iman takwanya. Wa amaqaha ilma, paling dalam ilmunya karena belajar langsung ke Rasulullah. Wa aqalluha taqallufa, paling sedikit bebannya, artinya memaksa-maksakan sesuatu. Wa aqwamaha hudan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, paling baik kondisinya. 5 alasan. Kenapa kita menjadikan sahabat menjadi Rasul? Ini panutan. Dan itu clear. Dan enggak kita temukan pada manusia setelahnya. Pada zaman setelahnya, makanya Rasulullah memberikan satu perlindungan proteksi, khairun nasi qarni. Udah selesai. Enggak ada lagi zaman paling baik. Di mana manusia hidup, zaman sahabat. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan apa? La tasubbu ashabi, jangan kamu menghujat sahabatku. Wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Demi Allah, andaikan di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, gak akan bisa menyamai satu mudnya sahabat. Ini satu mud. Atau separuhnya. Kenapa? Karena hanya satu mud dibarengi dengan imannya yang kuat. Dalam ini kuatnya iman, dalamnya ilmu, sedikitnya beban, pemaksaan, dan lurusnya petunjuk, dan kondisi yang baik. Mana Pak? Kalau antum, contoh aja. Antum hidup di lingkungan orang-orang kanan kiri antum itu dermawan. Dengan sendirinya apa? Masya Allah. Mudah mengeluarkan uang. Antum kanan kiri antum sekarang ini Masya Allah rajin sholat jamaah. Dengan kondisinya, dengan sendirinya
Antum enteng masuk kondisi, suasana, budaya, keadaan suatu zaman itu sangat menentukan. Makanya Pak, Masya Allah, itu melihat. Yang diberikan Nabi Sulaiman ketika mengeluarkan sayembara untuk memindahkan singgasana Balkis. Yang pertama kali unjuk kekuatan siapa? Ifrit. Ifrit mengatakan apa? Ini alaihi laqawiyun amin. Wahai Nabi Sulaiman, sungguh aku di dalam memindahkan singgasana Balkis, qawiyun, punya kekuatan alias apa? Profesional, aminun, amanah. Kenapa? Ifrit amanah. Coba. Ketika zaman kondisi dipimpin Nabi Sulaiman, pemerintahnya adil, pemerintahnya menerapkan syariat, masyarakatnya semuanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semua berada di dalam aturan Allah, Masya Allah, Ifrit aja amanah. Tapi kalau sudah suasana lingkungannya rusak, Masya Allah, yang amanah-amanah jadi Ifrit kabeh, sentek wonge. Nggak ada yang amanah. Yang amanah aja Pak, jadi Ifrit. Gitu. Kok kurang apa teman? Betul. Sampai kita itu cari orang yang amanah sulit. Gitu. Makanya, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penegasan seperti itu, menunjukkan bahwa realitas kehidupan itu sangat satu dengan yang lainnya menopang. Makanya Pak, kenapa Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada anak yang lahir kecuali terlahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang rusak? Fa'abawahu, lingkungan pertama kali rumah. Dua orang tuanya. Yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi. Artinya di sini Rasulullah bikin sampel perubahan karena pendidikan. Tidak harus Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya bisa saja orang itu menjadi apa? Ateis. Bisa saja mereka anti agama. Bisa mereka sekarang malah mendukung bid'ah. Karena apa? Kedua orang tua. Kenapa? Lagi-lagi lingkungan. Makanya anak-anak yang Masya Allah ketika terlahir dalam keadaan ya baik. Kemudian yang rusak 3 lingkungan kan Pak. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Makanya sebagaimana antum memilih istri harus hati-hati. Takhayyaru linutafikum. Pilih-pilihlah rahim untuk meletakkan manimu. Terus kemudian yang kedua apa? Membentuklah rumah tangga. Ada suami, ada istri yang nanti akan calon menjadi bapak, calon menjadi ibu. Kemudian setelah itu masyarakat. Masyarakat ini kalau orang tuanya rumah adalah suami istri, kalau orang tuanya masyarakat siapa? RT sampai presiden. Orang tuanya sekolah siapa? Guru. Kalau ini beres insya Allah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah buat anak. Gitu. Nah kembali lagi. Makanya Rasulullah SAW menegaskan innahu man ya'ish
minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh jika di antara kalian ada yang masih hidup, maka dia akan melihat satu perbedaan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Apa? At-tariqul masluk fid din. Yaitu apa? Jalan yang ditempuh di dalam beragama. Ditempuh siapa? Rasulullah. Jalan yang ditempuh Rasulullah dalam beragama, ikuti. Jalan yang ditempuh oleh Khulafaur Rasyidun, ikuti. Insya Allah itu solusi ketika kita selamat dari perpecahan. Karena Rasulullah tidak menjamin di sini. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau berdoa kepada Allah 3, dikabulkan 2, ditolak 1. Yang ditolak apa? Rasulullah memohon supaya umatnya tidak pecah, ditolak. Tapi bukan berarti Rasulullah nyuruh pecah. Makanya ada sebagian orang di dalam mensikapi hadis perpecahan itu menjadi 4. Yang pertama, ya karena Rasulullah sudah memprediksi umat pecah, ya udah pecah aja. Ya, udah. Biarin aja, kita harus saling mengakui kelompok-kelompok yang ada, nggak usah mengusik ajaran mereka. Bahkan dia bikin hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah. Coba. Ini hadis yang sahih ditolak. Bikin hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Artinya apa? Udahlah, antum jangan menyinggung kelompok ini, ajaran ini. Udah masing-masing. Surganya ada kok masing. Surga piro mas? Katanya masing-masing punya surga. Ya Allah. Bahkan ada yang melampaui daripada itu semua, bahwa udah antum juga jangan mengusik semua agama. Agama itu masing-masing ada. Ya, surganya benar. Kan mereka itu membuat perumpamaan seperti gigi-gigi roda motor, ini apa, sepeda ontel, tahu nggak antum? Tahu nggak mas? Itu apa sih namanya, spak ya? Jari-jarinya itu. Meskipun banyak aliran, tapi ujungnya adalah porosnya satu. Gitu. Yang satu dengan yang lainnya saling mengkait. Ujung-ujungnya roda ini masuk surga semua. Udah, jadi jangan saling mengkafirkan, jangan saling menyesatkan, jangan saling membid'ahkan. Masing-masing punya ajaran, masing-masing punya surga. Jadi kita fokus kepada surga kita sendiri. Fokus terhadap surga masing-masing. Dan kalimat yang sering diulang-ulang apa? Supaya mematikan debat, udahlah antum jangan ngaku paling benar sendiri. Hey. Udah, mau ngomong apa sampean? Udah, ketika kita ngomong ini dalil, udahlah antum jangan ngaku paling benar sendiri. Kayak punya dalil sendiri. Masing-masing juga punya dalil, Mas. Tapi aku nggak tahu dalilnya apa. Yang penting ada. Kan repot, Pak. Ketika debat disuruh kita sampaikan dalilnya, tunjukkan dalil antum. Ya ada, Pak. Kelompok ini juga ada. Ya. Antum punya dalil, mereka juga punya dalil. Tunjukin, Pak. Nggak harus sekarang. Repot. Pernah saya ditantang 13 kiai Majelis Ulama Indonesia. Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Ya, saya pertama kali bertanya sama mereka karena saya yang diberikan forum untuk ngomong, Pak Kiai. Ya, semoga Pak Kiai dirahmati Allah. Tolong tunjukkan kesesatan saya apa. Hari ini pun saya akan rujuk. Saya akan tinggalkan kesesatan, saya ambil itu kalau sesuai dengan dalil. Mereka juga bilang aklamasi. Ini kalau pilpres menang pasti. Nah, siapa bilang kamu itu sesat? Enggak ada. Loh, clear. Enggak sesat. Kenapa ente larang ngaji gue? Itu. Ya itulah Pak. Ketika kita berada, bahkan mereka-mereka kiai yang datang menemui
Raja Saudi ketika pada waktu awal kemerdekaan dinasti Saudi yang ketiga pada tahun 1932 kalau nggak salah. Itu mereka takut Mekah Madinah ini diwahabikan. Maka utusan Indonesia datang memastikan, enggak, kita akan lindungi semua mazhab. Kita akan berikan suatu keleluasaan kalian ibadah. Mereka datang dengan muka ceria, berseri-seri, mengapresiasi bahwa alhamdulillah ya, dinasti Saudi memberikan kita kelonggaran, keleluasaan kita bermadhab ahli sunnati wal jamaah, clear. Setelah nyampe Indonesia, obatnya habis, kumat lagi. Wahabi lagi keluar, astagfirullahaladzim. Ini, kapan kita selesai, Pak? Kita dialog sudah. Dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan kecamatan tadi udah semua. Itu. Ya itu. Bolak-balik Wahab. Wah, kan nggak puas kayak kalau nggak ngomong Wahabi itu kayaknya ngikau. Ya, pokoknya obat kuatnya itu Wahabi. Kan gitu. Kalau udah minum obat itu jadi sentrong. Gitu. Kawannya jadi strong, ya. Gerakannya jadi strong. Kalau sudah nggak ngomong Wahabi sebulan aja, lemes. Masya Allah, lemes. Buktinya banyak yang terkenal viral gara-gara menghujat Wahabi. Makanya mereka harus bersyukur sama Wahabi. Kalau nggak ada Wahabi kagak bakal terkenal. Jadi kembali lagi. Makanya saya bikin 2 kitab. Yang satunya besar membedah akar fitnah Wahabi. Anak clear. Dan saya sanggup mempertanggungjawabkan. Diajak dialog sanggup. Terus terakhir yang kecil supaya untuk bacaan orang-orang awam memitigasi stigma Wahabi. Anak kasih argumen-argumen kuat. Dari internal mereka sendiri, tokoh-tokoh mereka sendiri bagaimana sikap objektif terhadap Wahabi. Dari eksternal, bahkan tokoh internasional maupun nasional. Lengkap semua. Itu. Paham tuh? Nggak paham pasti. Ya. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk. Nah yang kedua. Termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah apa? Wa tarkul bid'ah. Meninggalkan kebid'ahan di dalam agama. Wa kenapa? Wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Nah ini kita bedah ini. Sampai zuhur. Al-bid'ah itu menurut arti bahasa itu al-muhdatsah fid din. Sesuatu yang diada-ada dalam agama. Ya. Ay ma udhifa ila syari'atil islamiyah au ulsiqa biha wa huwa laysa minha. Jadi segala sesuatu yang disisipkan, disusupkan kepada Islam yang tidak masuk di dalam ajaran. Makanya saya sering katakan, bid'ah itu ajaran susupan. Numpang gelap. Tuh, kurang pon nih. Kasih istilah lagi yang pas apa lagi? Penumpang gelap, susupan, sunnah susulan. Dulu nggak ada zaman Rasul, sekarang ada. Udah itu aja. Sunnah nyusul. Gitu. Dulu Rasulullah nggak pernah tahlilan. Rasulullah nggak pernah maulid. Ya, antum nggak percaya itu? Kita tanya sama AI. Tanya sama AI. Mana ini? AI. Adakah maulid Nabi pada zaman Rasul? Langsung dijawab AI. Ya. Tidak ada perayaan maulid Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Perayaan maulid Nabi sebagian kita kenal, sekarang ini mulai ada beberapa abad setelah wafatnya Rasul. Berarti dulu itu Rasulullah nggak tahu maulid. Kalau ditanya, ya, seandainya yang mengadakan maulid Nabi ini ketemu Rasulullah di surga.
ente masuk surga gara-gara apa? Maulidan ya Rasulullah. Waduh, kau wenceng jawabannya. Aduh, maulidan. Oh boy, mas. Itu. Kalau tidak ada di zaman Rasulullah, kemudian diadakan, itu alternatifnya cuma salah satu di antara ada itu. Rasul nggak mengajarkan. Itu Rasulullah SAW tahu kalau itu baik. Ya kan? Maulid Nabi baik kan? Buktinya di film. Baik. Kok nggak tahu itu? Coba bayangin mas. Rasulullah nggak ngerti kalau maulid itu mengandung pahala memasukkan surga. Ngering. Wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ucapan Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar, kata Umar. Apa kata Ibnu Abbas? Hampir-hampir hujan batu menimpa kalian sebagai azab. Saya katakan, qala Allah, Allah menegaskan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat agama tanpa izin Allah? Bilang, yang Rasul Abu Bakar, maksudnya Ibnu Abbas ketika menyampaikan fatwa mut'ah, itu tamattu, haji tamattu, ada orang yang membenturkan ucapan Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar, kata Umar. Apa kata Ibnu Abbas? Hampir-hampir hujan batu menimpa kalian sebagai azab.
saya katakan qala Allah wa qala Rasul, kalian benturkan dengan kata Umar, kata Abu Bakar, kata Abu Bakar, kata Umar. Sehingga kita harus kreatif dalam masalah urusan dunia. Mi'na wa ata'na, kebalikan. Kreatif dalam masalah agama, reaktif dalam masalah urusan dunia. Gak ada bunyinya kreatif. Kita melihat barang-barang teknologi dari mana semua. Dari mulai kulkas, mesin cuci, as, blender, HP, merek. Apa enggak kreatif bikin merek Natio? Berarti ini wong Jawa iki. Ada HP merek Oppo pun saya kira dulu made in Jogja, ternyata Cino. Ini kan itu. Tuku HP Oppo Mas? Ya Oppo lah. Terus ditanya kok sama lah. Nanya, ya Oppo Mas? Ya Oppo. Gitu. Itu tengkar itu. Antar pembeli dengan pekonter. Jualannya di Solo. Mas, beli Oppo? Ya Oppo. Ini kan gitu. Enggak, ini Oppo apa Nokia? Gitu. Tapi urusan agama, Masya Allah. Ya. Kalau melihat Ramadan itu, ada tarling, tarweh keliling. Sholat pun suling, subuh keliling. Yang belum maling, maghrib keliling. Waduh, kalau itu diadain mantap itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, diumumin di Masjid Riyadh. Insya Allah bulan depan kita akan adakan maling berjamaah. Wah, itu langsung Polsek mengirimkan intel. Pak, itu ada masjid merencanakan maling berjamaah, Pak. Ini repot, Pak. Bisa-bisa personel kita kurang, Pak. Minta bantuan Polres, Pak. Kenapa? Itu jumlahnya ratusan. Mau maling berjamaah. Ternyata maghrib keliling. Dan berbagai macam acara. Ya Allah. Sampai apalagi yang sholawatan itu. Ya udah. Kayaknya hidup beragama cuman sholawatan. Udah nggak ada lagi. Joget aja susah seneng joget. Sholawatan yang joget. Ini joget. Ya Allah. Apa beda nih. Dangdutan. Musik religi sama sholawatan. Podoh. Kan kadang-kadang lebih parah tuh yang sholawat. Ya. Oke, saya kira itu cukup. Insya Allah kita akan masuk ke yang ketiga. Watarkul khusumati wal julus ma'as ashabil ahli ahwa. Jadi, termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah tidak berdebat dan duduk-duduk bermajlis dengan pelaku. Jadi di sana ada pelaku bid'ah sama pengikut. Itu pengikut itu ya ikut-ikutan taklid, tapi pelaku adalah ahlul bid'ah. Jadi kita akan bahas insyaallah. Demikian, silakan mungkin ada yang tanya. Mudah-mudahan enggak ada. Pulang langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membersihkan di lantai kotor binatang? Oh sekalian, kucing itu diberikan rukhsah oleh Rasulullah karena Rasulullah mengatakan innahu minat tawafina alaikum wa karena
dia itu termasuk hewan yang mengingkari kita. Kita untuk apa? ber apa? Menghindari. Kita keluarin aja tahu-tahu nyenggol, gesek. Apalagi antum bau-bau ikan, pasti digesek-gesek. Itu artinya minta dia. Makanya kucing itu sangat, Masya Allah ya, instingnya itu ketika majikannya marah, dia itu tahu marah. Makanya dia menghindar tapi nggak kemana-mana. Gitu. Dan nggak mau bereaksi. Coba ente marah, dia diem. Tapi kalau antum punya sesuatu, didekati. Tapi dengan cara harus, nggak kasar. Kayak antum ngutang itu nggak balik, nggak gitu. Dia ya deket, terus gesek-gesek. Itu maksudnya apa? Tolong dong gue dikasih. Tulang aja juga nggak apa-apa. Gitu kan gitu. Kan gitu kata kucing, ya Allah nih. Dia kan paling juga banter-banternya nunggu tulang. Ternyata majikannya pelit, ya Allah. Ternyata tulangnya di presto remek. Kata kucing, tulang aja juga nggak kebagian gue. Kan gitu. Akhirnya balik dia. Tapi dia itu qanaah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengazab wanita yang menyia-nyiakan kucing. Sebaliknya Allah mengampuni pelacur karena memberi makan, minum apa? Anjing. Ini bukan pelacurnya yang antum lihat. Oh pelacur, jangan gitu. Tuh orang ngasih minum anjing aja. Dihargai sebegitu tingginya sama Allah. Apalagi ngasih minum saya. Gitu. Dari tadi juga kagak dikasih minum nih. Cuman apa? Dingin terus. Habis taklim kencing. Iya kasih kayak apa? Iya Pak. Kopi. Mas Kuyon ya Mas. Tenang aja. Nanti dibikinin 3 langsung. Iya karena langsung pergi. Ada yang panitia gitu. Tiga-tiganya pergi datang. Tiga-tiganya kagak keminum. Gitu. Yang lebih lucu lagi. Mah di depan kasih buah. Emang ada Ustaz sambil ceramah makan buah? Lucu. Ternyata buat untuk aksesoris shooting. Gitu. Oh gitu ya. Bilang dong Mas itu. Mana ada. Gue lagi ceramah minum makan anggur. Kalau minum mungkin ya. Si buah-buahan. Apalagi pisang. Gimana ceritanya gue ceramah makan pisang. Aduh. Parah tuh jamaah. Nggak apa-apa. Buat untuk tambah asik pemandangan. Buat untuk video. Tampilannya bagus. Bagaimana sikap kita? Jadi gitu. Antum, tapi gini Pak. Soal kucing. Tapi juga antum jangan takalluf. Makanya tadi di antara sikap utama sahabat itu tidak ada takalluf apa? Memaksakan diri dalam semua hal, termasuk melihara kucing, sampai ngasih makan, mahal banget. Kucing coba bayangin, pelihara kucing sampai 10. Itu antum buat ngasih makan yatim piatu, Pak. Udah dapat yatim 2 tuh. Sementara Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatimi kahatain. Saya dengan orang yang menjamin hidup anak yatim seperti ini di surga, bil jannah, maksudnya deket. Gak begini. Kalau ini jauh. Itu. Apalagi begini. Itu ya. Jangan, udah, biarin aja alaminya. Gak ada yang ganggu. Di pondok itu juga Masya Allah. Tainya yang ganggu. Itu. Makanya harus ada kiat-kiat. Yang paling bagus dihidupkan di pasar. Pasar rakyat maksudnya. Makanya pasar-pasar kampung ini harus tetap ada. Karena kalau dibuang ke mall juga nggak lucu, kucing di mall. Itu. Bagaimana sikap kita bila diundang tahlilan oleh saudara kita? Misalkan ayah kita wafat, lalu kakak kekeh mengadakan tahlilan. Ya nggak, jangan datang. Antum nggak enak. Ya sekali-kali antum nggak enak sama Rasulullah gitu loh Pak. Nggak enak sama orang terus. Terus alasannya apa? Gampang. Itu. Antum ngaji aja. Alasan. Gak ada kajian, tidur lebih baik daripada antum bid'ah. Kan gitu. Alasan kasih. Kalau antum sebagai ya sekelas-kelas ustadz, antum kasih penjelasan. Ini mas, ya.
selamatan tahlilan. Rasulullah sendiri kan wafat. Pernah nggak ditahlilin? Wah, itu langsung melotot mukanya. Itu kalau nggak salah matanya udah keluar separuh tuh. Ini kamu Wahabi ya? Udah langsung Wahabi aja udah. Gitu. Udah nggak apa-apa, antum tahan banting. Ya udah Mas kalau gitu. Artinya saya tidak bisa ikut, tapi saya tetap mendoakan ibu saya sampai saya wafat diambil oleh Allah. Bahkan bukan hanya hari ke-7, 40, tiap hari saya doakan. Udah, antum tegas. Nanti akan diciriin. Antum kalau tegas, diciriin masyarakat minimal kalau tahlilan nggak diundang lagi. Selesai. Tapi kalau antum imbas-imbis, kadang datang gitu. Ya, udah ana sih karena jadi ketua RT Pak. Jadi repot. Jadi ana datang aja tapi nggak baca. Ya, terus ngapain antum? Ya pura-pura tidur. Terus kalau keluar makanan gimana? Ya melek. Ya kurang ajar loh. Eh, parah. Akhirnya orang kanan kiri ngomong nih orang selama tahlilan merem aja, tidur aja. Giliran makan keluar melek nih rakus nih. Nah kan, antum jelek. Ketika antum tegas punya jati diri. Seperti itu. Ana udah alamin semua Pak. Jadi antum tinggal niru aja. Dulu Ana juga pertama-tama itu nggak enak ikut. Ya nggak ada faedah. Setelah tegas udah. Nggak diundang lagi selesai. Paling juga ditinggalin kalimat satu Wahabi. Udah. Habis itu juga capek dia Wahabi terus emang. Capek Pak. Dia mules sekali aja udah capek ngucapin Wahabi dia. Mules sekali apalagi 2 kali deh. Apalagi mules pusing. Lupa. Jadi orang itu tidak akan terus memperhatikan kalian. Ketahuilah bahwa pusing sekali melupakan urusan orang berkali-kali. Tunggu aja deh pusing. Gitu loh. Jadi antum gak enak sama Allah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana nanti aku kalau ditanya tentang masalah sunnah. Sikap raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Kan itu pertanyaan di alam kubur. Apa pertanggungjawaban antum? Itu loh Pak. Ya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz sehat selalu. Ustadz, saya hidup dinafkahi anak-anak tiap bulan. Uangnya dikit-dikit ditabung ke emas dengan niat buat haji. Uang kes dan saya sekarang ada 4 juta, nggak ada uang lagi, hanya ya intinya gini Pak. Haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu pelaksanaannya seumur hidup tergantung kekuatan, tergantung kemampuan. Mampu ini ada 2, ya. Istita'atuz zat warrahila, mampu bekal, mampu perjalanan. Artinya perjalanannya tidak terjadi peperangan sehingga terhambat untuk terbang. Udah, bayar. Kalau enggak sudah. Jangan memaksakan pakai biaya pembiayaan bank. Haram riba. Antum diutangin kemudian apa? Ada nilai tambahannya. Walaupun kadang diakal-akalin, ini hanya sekedar dana talangan, ibu dibantu, ada biaya administrasi. Itu bodoh. Namanya biaya administrasi. Ibu ini bukan pinjaman, Bu. Ini ibu dibantu, ditalangi, nanti ada semacam biaya sewa dana lah. Sewa dana. Jadi kayak dana ini disewakan. Seperti mobil saya sewakan, kan kekayaan. Uang juga kekayaan. Kalau saya nyewain mobil, boleh enggak? Boleh. Nyewain laptop, boleh enggak? Boleh. Nyewain duit, boleh. Coba itu jawabannya. Karena uang ini bukan komoditas. Sebagai alat transaksi beda. Kalau sekarang uang menghasilkan barang lalu menghasilkan keuntungan, itu namanya dagang. Kalau uang menghasilkan uang namanya apa? Riba. Itu loh bedanya. Kadang-kadang diakal-akali Pak. Ustadz, karena memang Masya Allah, dari sejak dulu akal-akalan riba itu ada. Contoh berulina. Ada orang yang
Saya minjemin antum, ana aja yang buat contoh lah. Ya. Saya umpamanya rentenir. Bukan antum ya. Nanti antum nuduh berarti. Saya minjemin antum 10 juta, 6 bulan balik 12 juta. Riba, wah nggak enak saya Ustadz, mosok riba. Kan gitu. Diakalin. Saya akalin. Mas, beli tab saya 12 juta. Saya jual tab ana ke antum 12 juta. Bayar 6 bulan nanti ya. Boleh antum cicil per bulan, boleh nanti 6 bulan. Oke? 12 juta, selesai. 12 juta, 6 bulan antum bisa cicil, 6 bulan berarti berapa? 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Atau langsung, atau 2 kali. Pokoknya kredit. Ya. Oke, sepakat? Langsung seketika itu laptop saya beli ini, tab saya beli lagi 10 juta. Cash. Beli kok. Ana jual, ana beli. Boleh nggak? Boleh nggak antum? Pasti boleh karena dia tidak menginginkan tab ini, tapi pengen duit. Ujung-ujungnya apa? Sekarang dia pegang uang 10 juta, 6 bulan lagi bayar 12 juta. Podo nggak Pak? Cuman direkayasa jual beli. Supaya saya sebagai ustadz nggak terlihat apa? Rentenir. Masa Pak Haji rentenir loh? Haji aja 3 kali rentenir. Nah, saya akal-akali. Ini riba juga. Assalamualaikum Ustaz, keluarga suami masih mengadakan acara ulang tahun. Wes, pokoknya akeh tahlilan ulang tahun. Wes, di mana-mana. Kita semua diundang untuk ikut apa? Merayakannya. Saya dan suami sebenarnya tidak mau hadir, tapi ya podo ae ono tapi ini yo. Itu wis semangat Pak sampai tapi ya iku balik neh. Tapi kalau tidak datang maka kami kan dimusuhi. Ya sudah. Mana yang lebih perih, dimusuhi, terus kemudian antum nanti dimurka sama Allah. Kata Rasulullah, man talaba ridallah bisakhatin nas radhiyallahu an wa radu'an. Siapa mencari ridha Allah, konsekuensinya dimusuhi orang, Allah akan ridho sama dia dan manusia akan dibikin ridho sama dia. Yang rubah hati siapa Pak? Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, pusat ubudiyah itu ada di 3. Maka kalau kita merealisasikan 3 itu, kita akan mewujudkan penghambaan secara sempurna. 1, muhafadhatus syariah, menjaga syariat. 2, ridho biqadaillahi wa qadar, ridho terhadap qada dan takdir Allah. 3, mengedepankan ridho Allah meski harus dimarahi, dimusuhi manusia. Udah itu. Kalau antum pilarnya 3 itu wujudkan, insya Allah. Antum sekarang coba Pak. Yang ngasih nyawa Allah. Yang ngasih badan Allah. Yang ngasih rezeki Allah. Semua Allah. Yang itu semua thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ternyata antum lebih mengedepankan ridho manusia daripada ridho Allah. Temunya di mana antum? Coba dipikir itu. Ubudiyah hakikiyah. Dan antum akan mendapatkan penghambaan sempurna. Ketika kapan? 1, al-muhafadhah ala syariatillah. Menjaga syariat Allah. 2, ridha terhadap putusan Allah, takdir Allah. 3, mendahulukan ridha Allah, mengalahkan ridha manusia, meski harus dimusuhi manusia.
Ini Abu Hamid Al-Ghazali yang Allahu a'lam bishawab. Silahkan pulang antum. Gak apa. Gak ada makan siang kok. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan ta'lim dari mulai jam setengah 10 sampai 11 ini, waktu-waktu kita diganjar oleh Allah, dijadikan waktu yang paling mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah. Perpisahan kita, perpisahan dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.